Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Sri Wulandari dengan NIM 14014210087. Nomor presensi 41. Saya dari Rombel B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sekolah. Soal yang pertama yaitu materi tentang hakikat manajemen sekolah. Pada hakikatnya, tujuan manajemen sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan sekolah. Sebagai suatu organisasi, sekolah sebagai salah satu organisasi memiliki tujuan institusional kelembagaan, baik tujuan institusional umum maupun tujuan institusional khusus. Pada materi yang kedua, mengenai proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki tingkatan atau jenjang tertentu yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dicita-citakan. Tahap perencanaan yang meliputi perumusan tujuan merupakan dasar dari proses manajemen sekolah. Perumusan tujuan dituangkan dalam visi dan misi sekolah melalui rencana pengembangan sekolah atau RPS. Dalam penyusunan RPS sebaiknya dibuat secara partisipatif antara pihak sekolah bersama dengan stakeholder atau komite sekolah, orang tua siswa, dan pihak-pihak yang peduli akan pendidikan. Materi yang ketiga mengenai sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Persimpangan terbuka antara sebuah sekolah dan lingkungan eksternal. Nilai-nilai komunitas dan keyakinan berdampak pada bagaimana budaya sekolah berkembang. Sistem penggabungan budaya sosial sangat penting karena mempengaruhi berbagai reaksi kegiatan dan perilaku. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, beberapa komponen sekolah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Materi selanjutnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan sehubungan dengan MBS. Dikelolanya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Soal yang kedua, analisislah mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Menurut saya, alasan peserta didik karena mereka memilih sekolah yang berkualitas, baik misalnya fasilitas. Selain itu juga guru yang mengajar lebih berkualitas. Sarana dan prasarana sekolah lebih memadai, misalnya perpustakaannya, buku-bukunya lengkap. Maka dari itu banyak siswa baru yang mempertimbangkan itu sebelum mereka mendaftar ke sekolah yang favorit. Namun, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah sudah melakukan pemerataan siswa melalui jalur zonasi, sehingga para calon siswa baru memasuki sekolah sesuai zonasi mereka. Jadi, mulai sekarang tidak ada lagi sekolah yang favorit, melainkan semua sekolah sama rata, sehingga bisa terpenuhi sebab bangku. Namun, hal ini juga mengandung pro dan kontra. Salah satu pro-nya yaitu anak-anak desa tidak bisa menentukan sekolah impiannya di kota. Selain itu juga anak-anak yang berprestasi sudah putus harapan, apalagi bagi anak-anak yang sudah mempunyai piagam untuk persiapan sekolah impian tapi putus di tengah jalan karena adanya sistem zonasi ini. Pertanyaan yang ketiga, buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Menurut saya, permasalahan yang pertama yaitu permasalahan tugas dan peran guru dalam memanajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya masih banyak guru yang melalaikan
tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan pada awal pembelajaran. Solusi untuk mengatasinya yaitu harus ada tindakan tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Permasalahan yang kedua, ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusi untuk menghadapinya yaitu wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pihak dan pengurus. Permasalahan yang ketiga yaitu manajemen sarana dan prasarana. Dari hasil yang dilihat, sebagian besar siswa justru belajar dengan memanajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain media-media pembelajaran yang telah disediakan. Solusi untuk mengatasinya yaitu yang terpenting adalah koordinasi dan kerjasama antara semua pihak di dalam mengelola dan memelihara sarana prasarana sekolah agar tetap prima. Oleh karena itu, para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Sekian jawaban ulangan tengah semester dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.